Mohon perhatian, tausiah Ramadan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Taruna-taruni yang berbahagia, berikut adalah beberapa hikmah di balik puasa Ramadan yang telah Bapak syarikan untuk kita pahami bersama dari beberapa kalam ulama. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Taruna-taruni yang berbahagia. Yang pertama adalah menggapai derajat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara hikmah puasa adalah agar seseorang hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ini. Hal ini dikarenakan dalam puasa seseorang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangannya. Inilah pengertian takwa. Bentuk takwa dalam puasa dapat kita lihat dalam berbagai hal berikut ini. Yang pertama, orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap yang Allah larang ketika itu, yaitu dia meninggalkan makan, minum, berhubungan dengan istri, dan sebagainya yang sebenarnya hati sangat condong dan ingin melakukannya. Ini semua dilakukan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala darinya. Inilah bentuk takwa. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan kesenangan-kesenangan duniawi yang ada. Namun, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya. Ini juga salah satu bentuk takwa, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika berpuasa, setiap orang akan semangat melakukan amalan-amalan ketaatan. Dan ketaatan merupakan jalan untuk menggapai takwa itu sendiri. Inilah sebagian di antara bentuk takwa dalam amalan puasa. Baik, untuk yang keduanya, hikmah dibalik meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Di dalam berpuasa, setiap muslim diperintahkan untuk meninggalkan berbagai syahwat, makan dan minum. Itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman yang artinya, dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Beberapa hikmah, jika kita meninggalkan syahwat
dan kesenangan dunia ketika berpuasa, hikmah yang dimaksud adalah yang pertama, dapat mengendalikan jiwa, rasa kenyang karena banyak makan dan minum, berpuasa dalam hidup berkeluarga, itu semua biasanya akan membuat seseorang lupa diri, kufur terhadap nikmat, dan menjadi lalai. Sehingga dengan berpuasa, jiwa pun akan lebih dikendalikan. Yang kedua, hati akan menjadi sibuk memikirkan hal-hal baik dan sibuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi dan terbuai dengan makanan yang dia lahap, hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila hati tidak tersibukkan dengan kesenangan duniawi, juga tidak disibukkan dengan makan dan minum ketika berpuasa, hati pun akan bercahaya, akan semakin lembut, hati pun tidak mengeras, dan akan semakin mudah untuk tafakur, merenung, serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan menahan diri dari berbagai kesenangan duniawi, orang yang berkecukupan akan semakin tahu bahwa dirinya telah diberikan nikmat begitu banyak dibandingkan orang-orang fakir, miskin, dan yatim piatu yang sering merasakan rasa lapar. Dalam rangka mensyukuri nikmat ini, orang-orang kaya pun gemar berbagi dengan mereka yang tidak mampu. Kita bisa menyaksikan secara nyata hal itu terjadi di saat situasi pandemik sekarang ini. Kemudian yang keempat, dengan berpuasa akan mempersempit jalannya darah. Sedangkan setan berada pada jalan darahnya manusia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya sesungguhnya setan mengalir dalam diri manusia pada tempat mengalirnya darah. Jadi puasa dapat menenangkan setan yang seringkali memberikan was-was. Puasa pun dapat menekan syahwat dan rasa marah. Oleh karena itu, Nabi SAW menjadikan puasa sebagai salah satu obat mujarab bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk menikah, namun belum kesampaian. Kemudian yang ketiga adalah mulai beranjak menjadi lebih baik. Di bulan Ramadan, tentu saja setiap muslim harus menjauhi berbagai macam maksiat agar puasanya tidak sia-sia. Juga agar tidak mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nabi SAW bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Taruna-taruni yang berbahagia, puasa menjadi sia-sia seperti ini disebabkan bulan Ramadan masih diisi pula dengan berbagai maksiat. Padahal dalam berpuasa seharusnya setiap orang berusaha menjaga lisannya dari rasani orang lain, dari berbagai perkataan maksiat, dari perkataan dusta, perbuatan maksiat, dan hal-hal yang sia-sia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ibadah dan amalan ketaatan bukanlah ibarat bunga yang mekar pada waktu tertentu saja. Jadi, ibadah sholat 5 waktu, sholat jamaah, sholat malam, gemar bersedekah, dan berbusana muslimah bukanlah menjadi ibadah muslim. Namun, sudah seharusnya di luar bulan Ramadan juga tetap dijaga.
Para ulama sering mengatakan, sejelek-jeleknya kaum adalah yang mengenal Allah, rajin beribadah penuh hanya pada bulan Ramadan saja. Ingatlah pula pesan dari Ka'ab, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lantas terbetik dalam hatinya bahwa setelah lepas dari Ramadan akan berbuat maksiat pada Rabb-nya, maka sungguh puasanya itu tertolak, tidak bernilai apa-apa. Kemudian yang keempat adalah kesempatan untuk saling berkasih sayang dengan si miskin dan merasakan penderitaan mereka. Puasa akan menyebabkan seseorang lebih menyayangi si miskin. Karena orang yang berpuasa pasti merasakan penderitaan lapar dalam sebagian waktunya. Keadaan ini pun ia rasakan begitu lama. Akhirnya ia pun bersikap lemah lembut terhadap sesama dan berbuat baik kepada mereka. Dengan sebab inilah ia mendapatkan balasan melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruna-taruni yang berbahagia, begitu pula dengan puasa, seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, dan yang penuh kekurangan. Orang yang berpuasa akan merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh mereka-mereka tadi. Inilah yang menyebabkan derajatnya meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa hikmah syar'i yang luar biasa di balik puasa Ramadan. Oleh karena itu, para salaf sangatlah merindukan bertemu dengan bulan Ramadan agar memperoleh hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Sebagai ulama mengatakan, para salaf biasanya berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan sisanya mereka berdoa agar amalan-amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menarik hikmah berharga di balik puasa kita di bulan penuh kebaikan ini, yaitu di bulan Ramadan kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengabulkan semua hajat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Taruna-taruni yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.